Selamat berjumpa kembali para bapak, ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dan juga anak-anak yang tentu saja melihat saat ini. Salam sehat. Kali ini Ramo ingin mengajak kita semua untuk merefleksikan sebuah perumpamaan yang diambil dari Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Perumpamaan tentang dua anak, si sulung dan si bungsu. Si sulung disuruh pergi ayahnya, "Pergilah dan bekerjalah di kebun anggur." Dan dia menjawab, "Ya." Oke. Tetapi akhirnya dia tidak berangkat ke kebun. Not okay. Sedangkan si bungsu sama juga, disuruh pergi dan bekerja di kebun anggur. Dan dia menjawab, "Tidak mau." Not okay. Tapi dia pikir-pikir dan dia renungkan, akhirnya dia menyesal. Dan dia akhirnya pergi ke kebun. Nah, pertanyaannya, siapakah yang mengikuti kehendak ayahnya? Si sulungkah atau si bungsu? Dan apa jawab mereka, yaitu imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi? Yang terakhir, si bungsu. Maka Yesus menegaskan bahwa para pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Mengapa? Karena mereka percaya akan apa yang disampaikan Yohanes Pembaptis yang menunjukkan jalan kepada kebenaran, dan mereka menyesali perbuatan mereka yang salah. Sedangkan kamu tidak percaya akan apa yang disampaikan Yohanes Pembaptis, dan kamu sudah merasa benar, maka tidak ada penyesalan. Maka marilah kita coba refleksi bersama-sama. Si sulung rupanya lebih mengutamakan penampilan luar, jawaban awal, dengan jawaban ya. Hebat mungkin ya. Tetapi rupanya yang nampaknya benar, nampaknya berkenan dengan jawaban ya, tapi rupanya tidak dihidupi jawabannya itu, bahkan hanya manis di mulut. Bahasa Jawanya, "Nggih ning ora kepanggih." Si sulung akhirnya tidak berangkat ke kebun anggur dan tidak bekerja. Ini situasi yang not okay. Dan bagaimana dengan si bungsu yang kelihatannya sebagai orang yang tidak berkenan, tidak benar, tidak mau? Tetapi jawabannya dipikir-pikir dan akhirnya dia menyesal. Dan dia pergi ke kebun anggur. Dan memang idealnya adalah menjawab ya dan juga pergi bekerja di kebun anggur ayahnya. Nah, Ramo akan masuk dalam pelaksanaan misa online yang sedang kita hadapi. Dalam pelaksanaan misa online, umat tidak bertemu, berkumpul, tapi mereka misa di rumah masing-masing. Karena apa? Karena memang saat-saat ini adalah masa pandemi yang sungguh diupayakan agar penyebaran virus COVID Corona ini tidak semakin meningkat. Nah, oleh sebab itu, marilah kita dengarkan dua pasutri yang akan sharing mengenai misa online. Selamat menyaksikan. Sini Bu, duduk sini, kita ngomong-ngomong. Ya, sudah kurang lebih 6 bulan pandemi COVID-19 bahwa Corona itu melanda seluruh dunia, juga melanda negara kita. Sehingga kita itu selama ini tidak bisa mengikuti misa bersama di gereja. Tapi saya merasakan meskipun tidak misa di gereja, saya masih senang karena bisa mengikuti misa secara
live streaming online. Ternyata banyak manfaatnya dari misa itu. Ibu sendiri gimana? Merasakan bermanfaat atau tidak? Ya, bermanfaat. Positif juga ya. Bermanfaat positif, bisa mendengarkan khotbah-khotbah dari romo-romo yang lainnya, terutama Bapak Uskup yang biasanya belum tentu 1 bulan bisa mendengarkan khotbahnya Bapak Uskup, sekarang 1 minggu pengen khotbahnya Bapak Uskup bisa. Aku juga merasakan ya seperti itu juga. Tambah lagi hatiku ketika mengikuti misa dengan Bapak Uskup tuh ada perasaan bangga, senang karena beliau Bapak Uskup kita Monsinyur Ruby begitu luar biasa di dalam menanggapi situasi ini. Tapi bukan hanya itu, saya juga senang mergane kita itu jadi kenal banyak romo. Tadi Ibu bilang kenal banyak romo dari banyak gereja atau paroki-paroki lain karena banyak pilihan channel untuk mengikuti live streaming. Selama ini kita kan selalu Bapak Uskup ya, yang lebih utama kita melihat Bapak Uskup. Tapi sekarang kan sudah bisa live streaming sendiri gereja kita. Ya kita mengikuti dari gereja kita, bisa rasa kangen kita dengan romo kita terobati karena bisa ketemu meskipun tidak ketemu langsung, tapi bisa bersama romo kita. Masih ada yang lain ketika selama ini kita bisa online. Sebelumnya kan kita bisa bersama, itu biasa saja, rasanya biasa-biasa saja. Tapi setelah misa online malah lainnya ya, jadi kangen. Aku kangen karo misa offline, misa bersama. Tapi dengan misa online itu justru aku sadar ternyata Ekaristi itu begitu penting dalam hidupku, bahkan di dalam keluarga kita. Ekaristi ternyata meskipun online menyatukan kita. Iya, aku, kamu dan anak kita gitu kan, bisa bersama-sama jadi satu dan dekat, tidak berjauhan, duduknya menyatu. Ini kebersamaan yang kurasakan dari misa online. Makanya sekarang di rumah kita itu seperti gereja kecil gitu loh. Kalau sampai rasakan seperti gereja kecil. Dari rumah Selalu Tuhan gitu ya. Ya, selama ini Tuhan hadir, tapi lebih gitu. Ya, lebih terasa kehadirannya, lebih kita sadari kalau Tuhan hadir. Ternyata Tuhan tidak pernah diam memperhatikan kita meskipun melalui misa online. Nah, Panji banyak lain di antaranya selain kehadiran Tuhan itu. Kalau kita ingat anak kita yang dulu kalau belajar tuh ya rodo ogah-ogah malas, tapi sekarang kita beda. Ya toh? Bedanya apa? Jadi saiki wis sergap maca kitab suci paling enggak ya sedina sepisan maca kitab suci rumah ning bubar-bubar romo-romo. Nah, ora maca kitab suci ya. Oke, betul. Nyetel misa online sing wis kliwat. Ya, lagu-lagu rohani. Meneh awak anake dhewe iki biyen ora tau seneng sinau agama. Saiki malah ketok saya tekun sinau agama. Cita-citane wae malah pengen pelayanan pastoral. Syukur-syukur bisa dadi guru agama. Iki dampak dari misa online. Selamat malam, berkat dalam. Di masa pandemi sekarang ini, gereja turut serta mengambil langkah untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19, salah satunya dengan mengadakan misa secara online. Hal positif yang bisa diambil dari misa secara online
seperti sekarang ini, kita lebih aman karena kita tidak harus berkumpul dengan banyak orang di waktu yang lama, dan kita sebagai sebuah keluarga yang merupakan gereja kecil terasa lebih dekat karena kita bisa selalu misa secara bersama-sama. Kita menyiapkan waktu bersama yang biasanya kita disibukkan dengan masing-masing tugas kita ataupun anak-anak yang sudah ingin berkumpul dengan temannya saat misa. Tapi di saat seperti ini, kita sebagai satu keluarga, sebagai gereja kecil, bisa lebih dekat satu sama lain. Kemudian kita dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik. Kalau selama ini kita ke gereja misa offline itu mempersiapkan hanya diri kita, hati kita, fisik kita. Tetapi dengan adanya misa online ini, kita bisa bersama-sama dengan keluarga mempersiapkan tempat yang layak untuk misa. Jadi kita dapat bekerja sama dengan keluarga. Hubungan kita dengan keluarga itu lebih terasa semakin dekat. Kita juga merasa rumah kita semakin diberkati karena kita sebagai gereja kecil boleh merayakan Ekaristi di rumah kita masing-masing. Dan dalam hal ini keluarga kita jadi lebih sering berdoa bersama. Meskipun hanya doa malam, kita bisa menyempatkan waktu untuk berdoa bersama. Diawali dari kita yang terbiasa mengikuti misa online. Demikianlah hal positif yang masih bisa kita ambil dari masa-masa sulit ini dengan kita mengikuti misa online. Semoga Tuhan selalu memberkati dan melindungi kita semua umatnya. Berkah dan Nah, baru saja kita telah mendengarkan sharing dari dua pasutri. Apa hal-hal yang positif, nyaman, bermakna misa online itu. Namun banyak juga dari umat yang mengungkapkan, Romo, misa online itu enak, persiapannya tidak begitu ribet, transportasi juga tidak menjadi kendala, banyak pilihan waktu, bisa berkumpul satu keluarga bahkan dengan anak-anak. Malah anak-anak senang sekali mempersiapkannya, memasang lilin, pasang salib, ambil pot untuk diatur di meja yang akan untuk misa online itu. Dan lebih bervariatif untuk memilih siapa pemimpinnya, mau Bapak Uskup, mau Romo, dimanapun, dan juga mau berbahasa apa, oke. Dan masih ada lagi yang membuat misa online menjadi nyaman. Tapi yang menjadi masalah adalah bahwa dengan misa online ini memang dimunculkan juga bagaimana kita harus menjaga melalui protokol kesehatan. Sehingga jika nanti umat boleh ada misa lagi secara offline, hendaknya dibatasi. Dan juga hanya mereka yang berusia 10-65 tahun boleh misa, itu pun yang tidak ada penyakit bawaan. Dan mereka yang 65 ke atas akan menerima komuni di lingkungan atau di rumah mereka masing-masing melalui prodiakon atau asisten prodiakon. Nah, yang jadi masalah adalah muncul dua hal. Yang satu, ketika mereka sudah mengikuti misa online dan mengalami nyaman dan enaknya dan memangnya, lalu karena keenakan, setelah ada misa offline walaupun terbatas, tapi ada kesempatan untuk ikut, mereka memilih lebih pada misa online. Tetapi justru mereka yang tidak bisa pergi ke gereja malah menginginkan ke gereja. Dan juga ada yang takut dikirim prodiakon dan asisten prodiakon. Karena apa? Karena hal yang kedua, adanya ketakutan.
baik pergi ke gereja maupun dikirim oleh prodiakon atau asisten prodiakon. Bukankah sebetulnya sudah ada protokol kesehatan yang cukup ketat di gereja kita ini? Tapi itulah yang terjadi. Bagaimana Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah kosong. Maka iman yang ada ini sebetulnya kita gunakan untuk melawan ketakutan yang kita hadapi, yang cukup beralasan. Nah, maka bagaimana kita juga ingin mewujudkan, mengungkapkan iman kita dan tidak kita simpan. Sama seperti karbohidrat yang masuk dalam tubuh kita, tidak kita olah dan jadi suatu pembakaran dengan kegiatan olahraga kita, justru akan menjadi penyakit. Maka baiklah kita renungkan setelah nanti misa online tidak ada dan ada misa offline, kita adakan suatu penyesalan dan transformasi diri agar kita pun mengikuti kehendaknya. Itu dengan melihat kembali, kalau ada misa offline, mengapa aku tidak pergi? Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, itulah yang perlu kita renungkan bersama agar kita pun mau merubah, baik dengan adanya misa online, baik adanya misa offline yang bersama-sama, sehingga kita bisa semakin diperkaya dengan situasi yang sedang kita hadapi. Semoga Tuhan memberkati. Amin.